Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ervian Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky. Di sini saya selaku mahasiswa dari Prodi PPKN dengan NIM 24040104017. Nah, di sini saya ingin menuntaskan tugas akhir saya, khususnya di video ini. Saya ingin menuntaskan video akhir saya dari mata kuliah itu filsafat kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang sudah diarahkan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Andri. Di sini mungkin ada 7 atau 6 pertanyaan, mungkin juga lebih. Nah, nanti kita explore lebih jauh lagi. Nah, di sini yang pertama itu, apa sih warga negara kompeten menurut Haryatmoko? Nah, menurut Haryatmoko itu warga kompeten ialah individu yang bisa mengontrol akan pikirannya dalam berpikir kritis tentang akal sehat. Nah, dan warga negara Haryatmoko ini mereka paham kan hak-haknya dan kewajiban, dan mereka ini pasti menuntut patuh terhadap hukum yang ada, karena mereka juga memahami antara hak dan kewajiban mereka, dan mereka ini juga semangat dalam berkehidupan berbangsa, apalagi mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini, saat itu, kapanpun itu. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, mengapa warga negara itu penting dalam pelaksanaan konstitusi? Ya, itu kita sebagai warga negara itu berpengaruh terhadap konstitusi negara, karena kita juga sebagai pengawas dalam kebijakan ataupun sistem pemerintahan kita pada saat ini juga, dan kita juga sebagai penyelenggara. Oh, berarti sama saja. Terus iya, itu jadi kita juga penting untuk berpartisipasi dalam kegiatan ataupun kebijakan konstitusi negara kita. Nah, itu yang saya dapat pada itu warga negara, pentingnya warga negara dalam konstitusi negara ini. Terus di sini yang ketiga itu, apa sih perbedaan antara good citizen dan good man? Good citizen itu mereka orang yang, kalau menurut saya, orang yang lebih ke negarawan. Jadi mereka itu patuh terhadap pemerintahan yang ada, aturan-aturan daerah, aturan negara, dan mereka itu menjaga aturan-aturan tersebut agar tidak dilanggarnya. Kalau the good man itu mereka gimana ya, mereka patuh terhadap nilai-nilai keagamaan mereka ataupun nilai-nilai adat maupun budaya. Terus good man itu mereka juga tidak mudah melakukan hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang jelek, karena mereka juga terbatasi oleh kebudayaan mereka ataupun aturan-aturan agama mereka, ataupun mereka juga kalau pemerintah itu good man, mereka seperti ibaratnya melakukan segala hal, dan yang penting itu benar, dan walaupun itu kurang cocok.
Itu nanti ada pembahasan selanjutnya itu tentang suci. Terus di sini yang keempat itu keutamaan warga negara menurut Develin. Saya lupa ya, menurut Develin ini itu common good. Yang pertama common good. Terus yang kedua kita bersedia untuk mengikuti kebijakan-kebijakan politik. Nah, itu baru dua. Terus yang ketiga, kita juga sebagai aktor perubahan dalam bernegara, dalam bersosialisasi maupun politik. Terus yang selanjutnya nomor ke berapa tadi? 5. Yang kelima, syarat agar mampu menjadi warga negara yang baik atau the best citizenship in the world, di dunia. Nah, jadi agar negara kita bisa mewujudkan the best citizen tadi itu, dari negara juga harus memberikan pendidikan yang mumpuni, yang sangat baik untuk warga negaranya juga. Terus sistem hukum yang harus dipertegas lagi. Terus ada jaminan-jaminan kebebasan untuk masyarakat, warga negara. Dan yang terpenting itu hak asasi manusia. Itu yang penting diperhatikan, karena itu juga mendorong untuk the best citizenship tadi. Terus pemerintah itu juga harus ikut mengurusi ataupun berpartisipasi dalam kehidupan bernegara ini. Jangan memikirkan mereka yang sudah di atas juga, tapi mereka juga harus bisa memikirkan orang-orang yang di bawah mereka. Terus sistem administrasi negara kita itu harus juga kita kembali, harus mungkin ditata ulang, karena kan akhir-akhir ini banyak juga kasus-kasus korupsi yang terbuka. Nah, korupsi itu bukan korupsi yang kecil-kecil, itu triliunan. Nah, itu tidak bisa membayangkan saya sebanyak apa uang yang sudah mereka korupsi. Terus yang selanjutnya ini, apakah Indonesia mampu menjadikan warga negaranya menjadi warga negara yang baik? Menurut saya belum sih, karena sistem pemerintahan kita juga kurang bagus, kurang cocok lah. Terus sistem keuangan negara kita itu juga belum terlalu transparan. Terus hukum-hukum kita yang juga kurang tegas. Terus keberpihakannya para perwakilan rakyat. Kalau saya, ini emang permainan politik di dalam negara ini. Mungkin untuk saat ini belum bisa negara Indonesia menjadi the best citizenship tadi itu. Terus yang selanjutnya, yang keberapa ini? Saya lupa. Yang ketujuh. Mengapa nilai-nilai apa yang menjadi materi dasar filsafat kewarganegaraan? Nah, dasar dari filsafat kewarganegaraan menurut saya ini adalah pemahaman atau cara berpikir kita sebagai warga negara dan yang ingin juga menjadi warga negara yang baik, atau bisa dipanggil tadi the best citizenship in the world. Itu jadi cara berpikir kita dalam kebijakan-kebijakan pemerintah,
bernegara, berpolitik, dan bersosial. Terus yang selanjutnya, apa tadi? Mengapa Stubborn values itu penting dalam kewarganegaraan? Stubborn values itu kan nilai-nilai yang tidak mudah goyah, karena itu juga menjadi identitas moral warga negara. Terus yang selanjutnya juga pendapat tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dan usaha memperoleh kesucian. Nah, untuk memperoleh kesucian ini khususnya untuk good citizen itu memang susah, karena yang saya lihat dan saya dengar, saya ketahui dari beberapa sumber dalam kehidupan berpolitik, pemerintahan, itu semuanya seperti dipermainkan. Maksudnya begini loh, mereka melakukan semua hal asal itu menurut mereka baik dan tidak merugikan mereka juga, karena kan banyak contoh-contoh yang dapat kita ambil, seperti undang-undang yang tiba-tiba dirubah untuk kepentingan seseorang ataupun sesuatu juga. Nah, jadi disitulah kita tidak bisa menjadi sosok yang suci dalam bernegara, karena dalam bernegara juga godaannya juga sangat besar, dan godaan-godaan seperti korupsi itu susah dalam bernegara. Tapi kalau untuk good man, mereka masih memiliki batasan karena aturan-aturan adat mereka ataupun budaya dan agama mereka. Terus selanjutnya itu, apakah mungkin warga negara menjadi suci dalam negara? Nah, mungkin, tapi juga sulit. Nah, maka dari itu sistem pemerintahan negara kita juga harus lebih benar, tegas, dan adil. Jadi agar kita semua warga negara tidak merasakan kesenjangan antara warga negara bagian sini, atau bisa disebut juga warga-warga daerah, karena kan kita juga memiliki daerah yang sangat luas, pulau-pulau, provinsi yang banyak gitu. Jadi mungkin ya bisa, ya walaupun agak sulit. Nah, jadi solusi untuk mengatasi ini semua dari saya itu, imbangilah antara pengetahuan bernegara, politik, ataupun duniawi, itu imbangilah dengan ilmu-ilmu keagamaan ataupun budaya yang baik, agar semua itu bisa berjalan dengan sejajar, agar tidak mudah goyah. Karena ilmu ataupun nilai-nilai dalam budaya, agama itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dan itu juga jika bisa setara antara ilmu duniawi dan ilmu kebudayaan ataupun negara, mungkin di situ akan bisa menjadi sosok yang suci. Nah, mungkin itu
solusi dari saya, pendapat saya, dan sekaligus itu menjadi penutup video kali ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan dalam video ini yang seharusnya tidak saya lakukan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.